Guru memberikan pertanyaan awal mengenai konflik sosial dan siswa menanggapi pertanyaan guru. Guru membagikan lembar kerja siswa, modul siswa, dan video pembelajaran tentang konflik sosial, dan siswa belajar secara mandiri dan saling berdiskusi jika ada yang tidak dipahami. Guru memberikan video yang berkaitan dengan materi konflik sosial, dan siswa memberikan tanggapan atau pendapat tentang video tersebut. Siswa berdiskusi di kelompoknya tentang kejadian di lingkungannya yang akan diamati. Setiap siswa mengumpulkan informasi sesuai dengan kejadian yang diamati. Siswa melihat informasi-informasi yang di-share oleh temannya dan berdiskusi untuk menyimpulkan informasi yang telah diperoleh. Selamat pagi anak-anak. Mister minta kalian coba cek dulu kesiapan diri kalian, video kalian atau sound suara kalian. Oke, Dika. Halo Samuel. Oke, Mister minta David pimpin kita dalam doa David Stanley. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar IPS, Tuhan hati kami dan berkat Pak Arif, Tuhan. Amin. Oke, thank you David. Mister ingatkan untuk kehadiran kalian bisa melakukan kehadiran di
chat. Ya, kalian bisa tulis di sana misalnya kayak tadi Fabio hadir. Mister ulang review sedikit tentang tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya kita gitu ya dari kegiatan yang kalian lakukan ya kalian bisa menganalisis faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial di kehidupan sosial budaya kebangsaan dengan tepat dan menganalisis upaya untuk mencegah terjadinya atau penyelesaian konflik sosial tersebut. Dari itu kalian menyajikan. Nanti menyajikan ini artinya kalian nanti membacakan hasil diskusinya kalian. Nah, pertanyaan temannya kalian adalah berhubungan tentang bentuk konflik sosial. Nah, di bentuk konflik sosial berdasarkan wilayahnya ada lokal, nasional, dan internasional. Teman kalian bertanya di grup itu kalau tidak salah pertanyaannya adalah apakah memungkinkan suatu peristiwa konflik sosial yang sifatnya lokal atau bentuknya lokal itu berubah menjadi nasional? Itu pertanyaannya. Ada siswa yang bisa bantu menjawab, Mister? Saya. Oke, silakan Dik. Pendapat saya mungkin bisa terjadi, Mister. Oke, kenapa Dika? Jika konflik sosial di lokal tidak diselesaikan, segera dapat menjadi nasional. Apalagi sekarang semua berita gampang tersebar melalui internet. Jadi daerah lain bisa tahu dengan cepat konflik sosial yang terjadi di daerah lain. Terima kasih. Oke, thank you Dika. Ya, itu pendapatnya Dika. Jawabannya yang bagus dari Dika. Memungkinkan suatu peristiwa. Nah, karena tadi Dika sempat bicara tentang berita yang cepat tersebar di internet gitu ya. Nah, pertanyaan Mister yang selanjutnya, apakah semua berita yang tersebar di internet itu atau di media sosialmu itu adalah berita yang benar? Oke, ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Mister. Oke, silakan Daniel. Mungkin benar, mungkin salah, Mister. Sekarang banyak berita yang salah kata papa saya. Oke. Suka dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi dari yang semestinya. Oke, menurut Daniel mungkin benar, mungkin salah gitu. Oke, karena ada yang dilebihi, ada yang dikurangi. Iya, karena suatu berita kalau dilebihi atau dikurangi itu maknanya bisa berbeda gitu. Berita yang tidak benar tuh kalau kalian sering dengar itu adalah berita hoax namanya. Bagaimana cara kalian tahu kalau berita tersebut tidak hoax, tapi berita itu ada tetapi tidak ditambahi atau tidak dikurangi? Bagaimana caranya? Ada yang bisa berpendapat? Saya, Mister. Oh, Fabio, silakan Fabio. Ya, Mister. Mungkin mencari berita-berita yang sama, Mister, terus dibandingkan. Berikutnya ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Saya, Mister. Oke, Rania, silakan. Kalau menurut saya, lihat siapa yang mengeluarkan beritanya mungkin, Mister. Kata papa saya, kalau beritanya dikeluarkan oleh pihak yang terpercaya, biasanya tidak hoax. Oke, thank you Rania. Jawaban kalian jadi jawaban Fabio sama Rania itu tepat. Caranya mungkin kalau dari Fabio kita harus perbandingkan dulu beritanya. Benar atau enggak? Dari berita dari media A, media B, media C mungkin kalian perbandingkan, atau jika memungkinkan kalian cross check, mungkin ada saudara kalian yang tinggal di dekat situ, kalian bisa cross check kebenaran berita tersebut. Nah, kalau dari Rania tadi ya sumber juga penting. Sumber beritanya juga penting. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan utama kita hari ini, yaitu waktunya kalian membacakan kesimpulan dari diskusi kalian. Silakan kelompok 2, perwakilan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, Nathan. Oke, silakan ke Nathan. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami menggunakan salah satu kejadian yang pernah dilihat oleh teman kami, yaitu ada seseorang yang membuli temannya sendiri sampai temannya tidak mau berbicara lagi kepada orang tersebut. Menurut kami, bullying merupakan salah satu kejadian konflik sosial yang perlu menjadi perhatian. Karena berdasarkan berita yang kami dapat, ada orang atau anak seusia kami bunuh diri karena bulian temannya. Menurut kelompok kami, bullying terjadi karena adanya faktor pendorong perbedaan individu. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, bullying sering dialami orang yang berbeda dengan kelompoknya atau tidak sejalan dengan, mungkin memiliki fisik berbeda, memiliki pendapat berbeda, memiliki hobi yang berbeda, dan masih banyak lagi. Kelompok kami juga berpendapat kalau bullying ini mengakibatkan keretakan hubungan individu dengan individu lain atau kelompok. Upaya mengatasi atau penanggulangan bullying ini, kelompok kami lihat dari beberapa hal. Untuk mengurangi kasus bully di masyarakat memerlukan suatu peraturan yang tegas, sehingga tidak ada kasus bullying. Jika konflik ini telah terjadi, maka yang dilakukan adalah melakukan pendampingan untuk orang yang terkena bully dan dapat melakukan mediasi di mana mengundang pihak ketiga untuk mempertemukan orang yang membuli dan orang yang terbuli, sehingga dengan mempertemukan ada pihak ketiga yang memberikan masukan. Terima kasih, Mister. Dari kelompok kami itu saja. Oke, thank you Kenata. Mister ingin tahu dulu dari kelompok 2, mungkin ada perwakilan kelompok 2 yang lain. Mungkin dari kalian mencari informasi. Nah, tolong dijelaskan
pengertian bullying itu apa yang kalian dapat? Ada yang perwakilan kelompok 2? Oke, Daniel, Mr. Saya Leslie. mau, Mister. Oke, silakan Daniel. Dari artikel yang kami dapat, bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bersifat negatif secara berulang-ulang kali yang tujuannya adalah menyakiti, merendahkan, dan menjatuhkan harga diri orang lain. Terus bentuk bullying juga sangat beragam, mulai dari bentuk fisik seperti pukulan, verbal seperti ejekan, memaki-maki, maupun psikologi seperti pengabaian atau mengisolasi ke orang lain. Oke, thank you Daniel. Terima kasih kelompok 2. Nah, sekarang Mister kasih kesempatan untuk teman-temannya kalian yang lain untuk menanggapi. Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Saya Mister. Oke, Sharon, silakan Sharon. Saya setuju dengan pendapat kelompok 2. Oke. Bullying itu nggak bisa didiamin, Mister. Sepupu saya ada yang sampai dibawa ke psikologi karena stres dijauhi teman-temannya. Tahu saya, jadian kayak gitu kata mama juga termasuk bully. Tapi bukan bully ngomongin orang aneh-aneh. Seperti jawaban kelompok 2, tadi mungkin masuk pengabaian orang lain. Tahu saya, cara penyelesaiannya akhirnya orang tua sepupu saya datang ke sekolahnya untuk dibantu menyelesaikan masalahnya. Oke, sip. Jadi Sharon setuju. Tadi juga Sharon pakai contoh yang pernah dialami oleh sepupunya. Terharap kalian tidak melakukannya. Karena kita membahas tentang bully nih, gitu ya. Tadi disampaikan di kelompok 2, kalau Mister tidak salah dengar, gitu ya. Itu ada perbedaan fisik yang kadang-kadang dilihat karena beda fisik dibully. Mister minta pendapatnya kalian gitu. Menurut kalian nih ya, apakah selalu perbedaan itu membuat terjadinya suatu konflik? Nah, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat dari pertanyaannya Mister. Saya Mister. Oke, Graciela, silakan. Menurut saya tidak Mister, tergantung dari kitanya Mister. Oke. Kalau beda terus ribut nanti kita nggak ada teman. Kita kan berbeda-beda. Saya sama adik saya saja berbeda. Oke, ya. Ada yang lain bisa memberikan pendapat? Saya Mister. Oke, Kesia, silakan. Saya juga sependapat Mister. Mister Ronald pernah bilang setiap manusia memiliki perbedaan, bahkan anak kembar sekalipun. Mister Ronald bilang kita hidup dalam perbedaan dan kita harus bisa saling memahami dan menghormati perbedaan itu. Kita diajarkan hidup dalam kasih, salah satunya kasih dengan sesama. Oh, Mr. Ronald ya. Jadi apa yang diajarkan Mr. Ronald sebagai guru agama dan budi pekerti kalian tertanam. Kalau kita melihat perbedaan itu ya suatu hal yang negatif, ya pasti akan ada terjadi konflik. Tapi kalau kita melihat perbedaan itu bahwa kita memang diciptakan berbeda-beda karena kita memang ada perbedaan dengan satu individu dengan individu yang lain gitu ya. Nah, yang paling Mister suka tadi adalah karena memang kita harus hidup dalam kasih gitu ya. Nah, salah satunya tadi Kesia bilang adalah kasih antar sesama atau kasih dengan sesama. Oke, good. Sekarang Mister ingin kita menyimpulkan keseluruhan dari kegiatan pembelajaran. Apa yang kalian peroleh dari seluruh kegiatan pembelajaran kita ini mengenai konflik sosial ini? Apa yang kalian peroleh? Ada yang bisa berpendapat? Saya Mister. Oke, Samuel, silakan. Konflik sosial merupakan dampak negatif dari mobilitas sosial. Konflik sosial biasanya disebabkan adanya perbedaan individu, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan. Cara mengatasi konflik sosial antara lain dapat dengan kolaborasi, tawar-menawar, mediasi, arbitrasi, dan lainnya. Tergantung dari konflik yang terjadi. Oke, thank you Samuel. Ada yang lain? Saya menambahkan, Mister. Oke, silakan David. Konflik sosial mengakibatkan hal negatif, yaitu retaknya hubungan sesama, rusaknya harta benda atau hilangnya nyawa, dan lainnya, Mister. Oke. Ya, kita sudah pelajari mobilitas sosial. Salah satu dampak negatifnya adalah konflik sosial. Nah, konflik sosial ini biasanya terjadi karena ada perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan. Kayak tadi di kelompok 1 ada perbedaan individu atau perbedaan kepentingan sehingga terjadi permasalahan tersebut gitu ya. Cara penyelesaiannya juga banyak gitu ya. Jadi ada kolaborasi, tawar-menawar, arbitrasi tadi disampaikan, ada mediasi. Jadi tergantung dari konflik yang terjadi. Sudah baik kesimpulannya kalian? Ya, terima kasih Samuel, terima kasih David sudah membantu Mister untuk menyimpulkan. Oke, sebelum Mister akhiri kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, ya Mister ingatkan kalian untuk mengerjakan gitu ya LKPD-nya kalian yang sudah lembar kerja yang sudah Mister bagikan ke kalian. Setelah itu mengerjakan evaluasi yang Mister sudah share ya. Terima kasih Mister ucapkan karena kalian sudah aktif dalam kegiatan hari ini, kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik. Oke, kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Ethan, bisa tutup kita dalam doa, Ethan? Oke, silakan Ethan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai pelajaran IPS Tuhan. Kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Ethan.